Mati kan? Mana kasih layar? Nggak tahu punya orang. Jadi kayak Kita baca doa dulu ya. Kita baca doa dulu. kasih mati dulu Apa kameranya? Kita baca doa dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini yang moodnya belum dimatiin dulu ya. Jadi nggak ribut ya, nggak berisik ya. Coba orang tuanya untuk melihat moodnya ya, dikasih mati dulu. Orang tuanya lihat moodnya dulu, dimatiin dulu moodnya. Yang belum matiin, Bapak belum dimatiin, masih ada yang berbunyi, Bapak belum lanjutkan ya. Udah? Masih ada itu berapa orang? Hari ini temanya apa? Anak soleh, kebanggaan. Anak soleh, soleha, kebanggaan orang tua. Ya. Jadi anak soleh itu siapa yang menjadi anak soleh dan soleha, dia menjadi kebanggaan orang tua ya. Karena doa-doa anak soleh dan soleha dikabulkan oleh Allah. Ya. Kemudian siapa itu anak soleh dan soleha? Anak yang taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, jadi anak yang soleh dan soleha itu anak yang taat menjalankan perintah Allah dan rasulnya. Apa saja yang dijalankan tuh? Yang perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah dan menjalankan apa yang dikehendakinya ya. Dan rasulnya. Jadi kita harus mengikuti Allah dan rasulnya. Mengikuti rasul ya. Jadi kita mengikuti arahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dengar nggak semuanya nih? Dengar Pak. Dengar. Jadi anak yang taat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad berarti dia anak soleh dan soleha insya Allah ya.
Kemudian dia menjalankan sholat 5 waktu ya. Jadi mulai dari sekarang, mulai dari kelas 2, kelas 3 harus menjalankan sholat 5 waktu. Jangan ada yang ketinggalan. Ketika azan berkumandang di masjid-masjid yang laki-laki, kan sekarang masjid sudah buka kan? Masjid sudah buka, boleh sudah sholat di masjid, pakai masker. Pergilah sholat ke masjid yang laki-laki, sholat subuhnya di masjid, sholat zuhurnya di masjid. Jangan sholat di rumah ya. Yang laki-lakinya. Untuk perempuannya sholatnya di rumah aja ya. Temani ibu saudaranya yang perempuan ya. Yang laki-lakinya sholatnya di masjid. Sholat itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kemudian ini hari ini bulan ini puasa di bulan Ramadan. Jadi kita harus salah satu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya adalah puasa di bulan Ramadan. Jangan pecah-pecah puasanya ya. Yang kelas 2, kelas 3 harus full sudah puasanya. Harus full, harus kuat, harus semangat. Jangan nanti tunggu dikasih hadiah baru mau puasa ya. Tunggu mau dikasih hadiah baru mau puasa. Jangan gitu ya. Umpamanya Najwa, kamu kalau puasa 1 bulan nanti mama belikan baju. Nah, itu jangan ya. Jangan tunggu hadiah baru mau berpuasa. Jadi usahakan berpuasanya dengan ikhlas ya. Kemudian cinta Al-Qur'an. Orang yang setiap hari mengaji bulan Ramadan itu, karena bulan Ramadan itu bulannya Al-Qur'an ya. Bulannya Al-Qur'an. Jadi kita banyak-banyakin membaca Al-Qur'an. Yang bisa baca Al-Qur'an, yang belum bisa baca Al-Qur'an, baca Iqra. Baca Iqra atau baca tilawatinya ya. Ya, tilawati. Kalau yang Iqra baca Iqra, yang Al-Qur'an baca Al-Qur'an. Jangan sampai ketinggalan dalam 1 hari ya. Habis sholat subuh umpamanya yang Al-Qur'an 2 lembar, 2 halaman. Habis sholat zuhur 2 halaman. Habis sholat asar 2 halaman. Jadi 1 hari itu 1 juz. Ya. 1 hari 1 juz. Ya, jangan hari ini ngaji besok enggak. Hari ini ngaji besok enggak. Jangan gitu ya. Jadi hari ini ngaji, besok ngaji. Nanti ini habis sholat Jumat yang laki-lakinya ngaji 2 lembar. Kalau belum bisa baca Al-Qur'an, baca Iqra berapa halaman. Kemudian kalau sempat lagi waktunya, banyak lagi waktunya menghafal ya. Menghafal Al-Qur'an sedikit-sedikit, 1 hari 2 ayat, 3 ayat. Insya Allah dia akan menjadi anak yang soleh dan soleha ya. Kemudian salah satu yang menjadi anak soleh dan soleha menyayangi saudaranya ya. Menyayangi saudaranya bukan saudaranya sendiri ya, tetapi menyayangi teman kita, tetangga kita. Selain saudara, teman kita, tetangga kita, guru kita, adik-adik kelas kita, ya, menyayangi saudaranya. Jadi salah satu anak soleh dan soleha. Kemudian kewajiban menutup aurat. Nah, laki-laki dan perempuan wajib menutup aurat, ya.
Kalau laki-laki itu dari pusatnya. Nah, lihat pusatnya sampai lututnya ya. Lihat dari pusatnya sampai lututnya yang laki-laki ya. Kalau perempuan kecuali muka dan telapak tangan ya. Itu mic-nya yang masih hidup dikasih mati. Ghazali mic-nya dimatiin. Aufan mic-nya dimatiin. Ya. Jadi auratnya laki-laki itu dari pusat sampai lutut ya. Jadi muka itu bukan aurat untuk laki-laki. Tangan itu bukan aurat untuk laki-laki. Telapak kaki itu bagian betisnya bawah itu bukan aurat laki-laki. Jadi auratnya dari pusat sampai lutut ya. Tetapi kalau sholat jangan juga bajunya pendek-pendek ya, celananya pendek ya. Usahakan bajunya sopan ketika sholat ya. Bajunya sopan ketika sholat. Dan perempuan auratnya kecuali muka dan telapak tangan. Jadi rambut itu auratnya. Rambut itu aurat. Jadi yang perempuan ini kalau keluar rumah harus pakai jilbab. Ya. Saya Jangan enggak pakai jilbab ya. Jangan yang apalagi sudah kelas 2, sudah kelas 3 kalau keluar rumah apalagi jalan ke Ramayana, ini kan mau lebaran kan? Mau lebaran nanti kalau usahakan kalau mau ke Ramayana pakai jilbab, mau ke THM pakai jilbab, ke toko-toko pakai jilbab ya. Beli takjil sore pakai jilbab yang perempuannya. Karena salah satu menjadi anak soleha itu orang yang menutup auratnya. Ya. Kemudian berbakti kepada orang tua. Berbaktinya bagaimana? Kalau seusia kalian bagaimana yuk? Bagaimana? Berbakti kepada orang tua. Caranya membantu orang tua, mendoakan kedua orang tua, tidak berkata kasar kepada orang tua. Ya. Doakan orang tua. Jadi salah satu doa yang makbul itu, doa yang baik itu doa anak soleh dan soleha. Jadi kita sebagai anak, Pak Riki juga anak. Kalian juga anak. Jadi kalian harus mendoakan setiap habis sholat, nanti habis sholat Jumat yang laki-lakinya doakan orang tuanya. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Didoakan orang tuanya ya. Kemudian tidak berkata kasar kepada orang tua. Jangan bilang ah ya. Karena di dalam Al-Qur'an dilarang untuk berkata ah. Nah, apalagi yang marah-marah. Pas dikasih bangun sahur, apa juga mama nih? Apa juga bapak nih? Kasih bangun aja. Jangan begitu ya. Dikasih bangun berteriak. Dimarahinnya orang tua macam dia yang sudah besar. Padahal dikasih bangun dengan bagus-bagus. Ghazali bangun nak Ghazali. Enggak mau. Nah, itu jangan ya. Jangan begitu ya. Tidak berkata kasar kepada orang tua. Jadi kalau kita dikasih bangun subuh, ya ma, ya bu, ya umi, ya abi, ya ayah. Dikasih jawabnya begitu. Jawabnya yang halus-halus. Karena berbakti kepada orang tua itu merupakan salah satu menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya. Membantu pekerjaan orang tua di rumah. Nah, ini bisa dilakukan
Setelah sholat subuh, habis mengaji sebentar, kemudian ada lihat kotoran-kotoran yang ada di pinggir rumahnya dipungut, ya, dipungut, bukan menambah, membuang sampah sembarangan di rumahnya. Menyapu, yang sudah menyapu, menyapu, Anak yang kemudian soleh dan anak yang tak menjalankan perintah Allah ya. dan Jadi membantu pekerjaan orang tua di rumah ya, itu menjadi salah satu meringankan dan SDIT jadi anak Al-Mustaqim. soleha dan soleha, soleha dan soleh. Berpamitan kepada orang tua ketika hendak berpergi. Nah ini ketika kalian keluar dari rumah, pergi kemana saja, pergi bermain, kasih tahu ya, Pak, Bu, Rizkia main di sini ya, sebentar aja. Assalamualaikum. Kalau perlu salim tangan orang tuanya, ya. Jadi biasakan kegiatan yang baik itu dilakuin ya. Iya. Berpamitan kepada orang tua ketika hendak pergi. Apalagi kalau ke sekolah ya. Nanti insya Allah bulan 6 habis lebaran, habis ulangan kita akan masuk ya ke sekolah. Nah itu berpamitan. Namanya Aupan, Pak. Aupan pergi ke sekolah dulu ya. Walaupun diantar ya. Pas turun dari motor atau turun dari mobil, salaman ya sama orang tuanya, salaman kemudian ngucapin Assalamualaikum. Nah ini ada ayat. Artinya dan Robmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya berkata ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah ya Rob, sayangilah kedua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil ya. Jadi kalau ketika kita dikasih tahu sama orang tua, suara kita jangan besar-besar ya, kecil-kecil saja ya. Iya ibu, ya umi, ya ayah, ya abi ya. Kemudian ada sifat anak soleh dan soleha. Rajin beribadah, senang memberi sedekah, membantu teman yang kesulitan, rendah hati dan tidak sombong, berkata sopan, jujur, saling menghormati sesama. Jadi kita rajin beribadah. Nah itu sifatnya anak orang soleh dan soleha itu rajin beribadah. Dia pergi ke masjid habis azan zuhur, asar, dia langsung siap-siap ke masjid. Bahkan sebelum azan dia sudah siap-siap untuk sholat. Kemudian habis sholat dia ngaji. Nah rajin dia beribadah. Pas puasa Ramadan, dia berpuasa full 1 bulan full. Itu sifat anak soleh dan soleha. Kemudian senang memberi sedekah. Anda lihat orang di pinggir-pinggir jalan itu yang memberikan takjil, nah itu salah satu sedekah ya. Jadi kita salah satu sifat anak soleh itu memberikan sedekah. Membantu teman yang kesulitan. Ketika di sekolah ada teman kita yang nggak bawa pensil pas ulangan, dia bingung, teman kita ini nggak ada pensilnya, kita kasih pinjam dia pensil. Itu kita membantu teman yang kesulitan.
Jangan tunggu pinjam Mbak pensilmu, baru mau ngasih pinjam. Kalau melihat teman kita ada yang kesulitan, langsung kita bantunya. Ya, rendah hati dan tidak sombong. Sifat anak soleh itu rendah hati dan tidak sombong. Dia peringkat 1, dia tidak sombong. Dia mendapatkan juara lomba apapun, dia tidak sombong. Dia tetap rendah hati, dia tetap rendah hati. Kemudian berkata sopan. Nah, berkata sopan. Jadi kepada siapapun, anak-anak adik kelas kita kah, kakak kelas kita kah, atau orang tua, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang di rumahnya ada teman-temannya. Kalau main sore itu, kita harus berkata sopan, jangan berkata kasar ya. Ya. Hei kau itu kan termasuk kata yang kurang baik. Kamu ya. Antum. Ya. Kemudian jujur. Nah, jujur ini sifat yang salah satu sifat anak soleh dan soleha. Jujur. Ketika ditanya sama temannya, kamu puasa kah? Puasa dong. Padahal enggak. Itu berarti orang dia tidak jujur ya. Jadi kalau ditanya puasa insya Allah ya. Jawab sesuai dengan keadaan ya. Kalau umpamanya ditanya seseorang, jawab dengan jujur. Saling menghormati sesama ya. Jadi ada teman-teman kita yang non muslim, kita enggak boleh, kenapa kau enggak pakai jilbab? Karena mereka tidak diwajibkan untuk berjilbab. Kenapa kau enggak sholat? Karena mereka tidak diwajibkan untuk sholat. Jadi kita harus menghormati sesama ya. Tidak boleh kita saling bermusuhan ya. Jazakumullah khairan katsiran. Bentar ya. Ini ada video. Ya. Ada video. Ini kalian nonton ya. Nonton, disimak, nanti yang bisa menyimpulkan kayak kemarin lagi ya. Nanti diberikan pertanyaan, diberikan kesimpulan yang bisa menyimpulkan ya. Dari pertama sampai akhir video ya. Tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qarni yang disematkan padanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab penghuni langit. Melalui kisah ini kita akan mengetahui kedengaran ke suara tadi videonya? Enggak, tadi yang Bapak setel tadi berapa detik itu kedengaran? Kedengaran enggak suaranya? Tidak, putus-putus, Pak. Putus-putus, Pak. Putus, Pak. kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Didengarin Uwais ya, Al-Qarni diperhatikan. yang hidup pada zaman Nabi Muhammad.
Bisa tuh. Arab memenuhi langit. Melalui kisah ini, kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit sopak dan timbul bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari ia mengembala domba milik para tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uwais tinggal Enggak, kalau berdua laptop dengan kenapa? ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi Marga. ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Uwais anak, kemarilah sebentar. Pak Reki, suaranya putus-putus, Pak. Enggak apa-apa Pak ya. Reki, Sambil suaranya dengerin. putus, Pak. Iya, sambil enggak apa-apa itu jaringannya, sambil didengarin ya. Sebelum saat itu tiba, ibu ini melaksanakan haji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. Aku sangat ingin menunjukkan permintaan ibu. Mohon ibu bersabar. Berhaji. Ibu Uwais sangat bahagia dan memeluk Uwais sampai menangis. Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang pergi ke sana menggunakan unta. Seekor domba pun aku tidak punya, apalagi unta. Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli 1 ekor domba untuk dipelihara. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli 1 ekor anak domba yang kecil. Setiap hari Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais. Hei, coba lihat Uwais itu. Apa yang dilakukannya dengan anak domba itu? Dasar orang aneh. Uwais gila. Uwais sudah gila. Uwais tidak mendengarkan cemoohan dari orang-orang. Saat ini yang ada di pikirannya adalah ibunya. 8 tahun berlalu dan tibalah pada musim haji. Anak domba Uwais semakin bertambah besar. Beratnya mencapai 100 kg. Begitu pula dengan Uwais. Badannya semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari, beban berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Sesampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya. Seketika itu, penyakit sopak yang dideritanya sembuh. Hanya tertinggal 1 bulatan putih di telapak tangannya. Terima kasih ya Allah. Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais berangkat. Setelah urusanmu selesai, cepat pulang ya nak. Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menemukan, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Keluarlah istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, seraya membalas salamnya. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maaf sekali, Nabi sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang berperang dan tidak tahu pasti kapan kembali. Mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi. Uwais dihadapkan pada 2 pilihan. Menunggu kedatangan Nabi atau segera pulang ke Yaman. Bayangan sang ibu yang tua muncul di benaknya. Baiklah kalau begitu, saya pamit.
Ada seorang ibu yang tidak bisa saya tinggal lama-lama di rumah. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau sudah kembali dari perang. Terima kasih. Uwais kembali ke Yaman dengan perasaan haru dan sedih. Di satu sisi Uwais sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun di sisi lain ia sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Akhirnya ia memilih untuk segera pulang ke Yaman. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perihal pemuda yang mencari beliau. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya itu, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Seperti yang tersebut dalam hadis Sahih Muslim Syarah An-Nawawi nomor 2542, dikatakan bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan tentang sosok Uwais. Apabila kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya ada tanda berwarna putih. Dulu sejak lahir ia menderita penyakit sopak. Namun atas kesalehan dan ketaatan kepada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya. Sampai pada akhir kematian Uwais, terjadi hal yang menggemparkan. Banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakamannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ya Allah, sungguh mulia sosok Uwais ini. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang namanya terkenal di langit. Karena ketaatan pada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya. Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran berharga bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Semoga kisah Uwais Al-Qarni ini menjadi pengingat agar kita selalu mendoakan kedua orang tua di setiap waktu dan menambah ketaatan kepada mereka. Oke. Sebesar layarnya. Mana dia? Jadi itu video tadi Uwais Al-Qarni, orang yang sangat sayang sama ibunya, kemudian dia memuliakan ibunya, dia mendoakan ibunya, dia sangat cinta sama ibunya. Akhirnya ketika dia wafat, malaikat yang datang untuk mengantarkannya ke dalam kuburan liang lahat, ya. Jadi kita pun bisa mendapatkan seperti apa yang didapatkan sama Uwais Al-Qarni. Yang penting kita berbakti sama orang tua, sama ibu dan bapak. Kita doakan mereka ketika habis sholat. Kalian baca doa, doanya yang gampang yang sering kita baca, ya. Allahumma firli wali walidayya, itu aja, warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jadi kita harus mendoakan setiap habis sholat. Kalau kita akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Kemudian, nah ini siapa yang bisa menyimpulkan apa yang Pak Reki sampaikan hari ini? Kelas 2 dan kelas 3, ya. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang Pak Reki sampaikan hari ini?
Ya, Pak? Nggak ada? Nggak ada yang bisa menyimpulkan? Hah? Nggak ada yang bisa menyimpulkan? Kayaknya nggak ada, Pak. Nggak ada kah? Nggak ada. Saya. Zara, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Saya. Agak benar. Kemudian ada pertanyaan. Sebutkan dua perintah Allah dan Rasulnya. Sebutkan dua perintah Allah dan Rasulnya. Menjalankan Ah? Pak. Jadi, sebutkan dulu namanya. Menjalankan sholat. Jangan langsung jawab ya. Jangan langsung jawab. Sebutkan dulu namanya. Rizkia, Pak. Ya, coba Rizkia dulu. Rizkia dulu baru Azara. Coba Rizkia. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan cinta Al-Quran. Oke, bagus. Kalau Azara? Sama Pak, sholat 5 waktu, menjalankan ibadah, puasa. Apa lagi? Itu aja? Membaca Al-Quran, Pak. Apa lagi? Menyayangi kedua orang tua, Pak. Mantap. Kemudian siapa lagi? Baru 2 orang. Ini yang kembar nih, Anin Ibi, enggak kah? Anin Ibi ini Saya, diam-diam aja. Bun, Pak. Tafika, Aisyah, Bun, Pak. Embun, oh Embun, oke Embun. Embun apa? Sebutkan dua perintah Allah dan Rasulnya. Menyayangi saudara. Kenapa Embun? Menyayangi saudara. Menyayangi saudara. Kemudian Menutup aurat. menutup aurat. Berbakti pada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Siapa lagi? Ini ada sudah 3 orang, Rizkia, Azara, dan Embun. Siapa lagi? Rezi, Pak, kelas 2A. Iya, Rezi. Oke. Menjauhi larangan Allah. Menjauhi larangan Allah. Kemudian Menyayangi saudara, Pak. menyayangi saudara. Siapa lagi? Faza. Faza enggak kah? Faza. Ini banyak kan? Ada Afif, ada Ghazali, ada Zahra, ada Said Muhammad. Ya. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ya. Bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua? Balkis, Pak. Balkis. Woi, mantap Balkis. Berpamitan kepada orang tua. Berpamitan kepada Pak, Aisyah, Pak. Orang tua. bentar Aisyah. Berbakti kepada apa Balkis? Berpamitan kepada orang tua. Berpamitan kepada orang tua ketika bepergian ya. Membantu pekerjaan orang tua. Membantu pekerjaan orang tua. Kemudian Aisyah.
Iya, sebentar Aisyah, sebentar ya, sebentar. Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Bagus ya jawabannya ya, jadi lengkap. Kemudian Aisyah, Mematuhi perintah orang tua. mematuhi perintah orang tua. Apa lagi? Saya Pak. Izi Pak. Bentar, Aisyah masih kah? Aisyah masih kah? Masih ada? Enggak. Oh enggak. Jadi yang sudah selesai bicara dimatikan mute-nya ya. Izi apa Izi? Nur Al-Fadri Izi. Salam kepada orang tua. Salam. Bersalam kepada orang Ya itu tadi yang disampaikan Balkis, berpamitan kepada orang tua ya. Ketika berpergian. Yang kelas 2 nih. Kelas 2 nih. Kenapa kelas 2-nya diam? Ayo. Kelas 2. Semangat. Ada berapa orang kelas 2 nih? Pak, kelas 2A. Siapa? Pak. Ah? Bun. Embun lagi. Embun. Mendoakan orang tua. Mendoakan Tidak kedua orang tua. Tidak Habis itu? berkata kasar kepada orang tua. Tidak berkata kasar kepada orang tua. Apalagi? Dan membantu pekerjaan orang tua di rumah. Dan membantu pekerjaan orang tua di rumah. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih. Nah, tadi sudah dijelaskan. Sebutkan sifat anak soleh dan soleha. Ayo, sebutkan sifat anak soleh dan soleha. Ada yang ingat? Rizkia. Hah? Rizkia. Rizkia. Kelas 3 ya. Ya. Sebutkan sifat anak soleh dan soleha. Rajin beribadah. Rajin Senang beribadah. memberi sedekah. Ya. Terus Dan tuh? berkata sopan. Berkata sopan ya. Jadi rajin beribadah, senang bersedekah, Pak, saya Pak. sopan. Balkis, Pak. Balkis lagi ya. Ganti-gantian aja ya. Balkis. Menjauhi larangan Allah. Habis itu Jujur. jujur, apa lagi? Menutup aurat. Menutup aurat. Siapa lagi? Yang kelas 2 lagi? Yang kelas 2 lagi. Kelas 3 sudah. Kelas 2 lagi. Kelas 2A, Pak. Rezi kelas 2A, Pak. Ya, Rezi. Saya kelas 2. Rezi apa Rezi? Rendah hati dan tidak sombong. Tidak sombong. Saling menghormati. Saling menghormati sesama ya. Pak. Apa lagi? Saya Pak. Berkata sopan. Ya, jadi yang menjawab pertanyaan ini dicatat ya. Insya Allah akan diberikan hadiah ya. Jangan mikirkan hadiahnya ya, besarnya kayak mana ya. Yang penting sudah ada berusaha dan semangat ya untuk menjawab pertanyaan. Nah ini satu lagi ya. Saya Pak. Satu lagi pertanyaan. Ini terakhir. Sebutkan batasan aurat laki-laki dan perempuan. Laki-laki bagian mana batasan auratnya, perempuan bagian mana batasan auratnya. Ayo. Bapak Saya Pak. siapa? Saya Pak. Zahwa, Pak. Zahwa. Saya Bentar ya. Zahra. Bentar ya, Zahwa dulu. Oke, ini pemain baru nih Zahwa, kelas 3. Zahwa apa? Laki-laki dulu. Laki-laki pusat. Laki-laki sampai lutut. Pusat sampai lutut. Lutut. Jadi tangannya boleh kelihatan ya. Betul. Sama kakinya boleh kelihatan. Jadi batasnya itu pusat sampai lutut. Kemudian yang perempuannya Zawah.
kecuali muka dan telapak tangan. Kecuali muka dan telapak tangan. Jadi semuanya aurat ya, kecuali muka dan telapak tangan. Kelas 3 sudah ya, kelas 1 lagi, kelas 2 lagi. Satu orang. Azahra, Pak. Azara, Kelas 2, Pak. kelas 2. Yang laki-laki apa Azara? Menutup aurat, pusat dan di bawah sampai lutut, Pak. Sampai lutut. Itu untuk laki-laki ya. Untuk perempuannya? Saya, Pak. Siapa? Kecuali perempuan Azara masih ya. Untuk perempuannya? dan telapak tangan. Ya, kecuali muka. Kenapa ketawa-ketawa Azara? Ya, jadi itu ya. Jadi yang laki-lakinya ketika keluar dari rumah, pusat dan sampai lututnya wajib tertutup, ya. Jangan pakai celana dalam aja keluar rumah ya. Pakai celana dalam, pakai kaos kutang keluar rumah bermain mandi hujan ya. Jangan ya, pas ada hujan, langsung buka baju, langsung mandi. Nah, kelihatan pusatnya. Dilihat perempuan. Nah, dosa dia. Yang ngasih lihat yang dosa. Begitu juga perempuan keluar dari rumah menggunakan jilbab. Ada teman laki-lakinya datang pakai jilbab, ya. Kalau sama ayah, sama saudara laki-laki yang perempuan nggak apa-apa nggak pakai jilbab ya, karena muhrim ya, satu ibu atau satu bapak ya, kecuali orang lain. Kalau orang lain kita wajib menutupin aurat. Kemudian kita bacaan yuk, kita baca. Ini lama sudah Bapak nggak pernah dengar kalian muroja bacaan, tapi moodnya dimatiin ya, moodnya dimatiin. Bapak aja yang baca di sini, kalian juga mengikutin di situ ya. Kita baca wadduha, ada beberapa surah-surah yang kita baca ya. Jadi selain kita mendapatkan pahala untuk hari ini mendengarkan apa yang disampaikan mereka, kita juga mendapatkan pahala membaca Al-Quran walaupun berapa ayat ya, berapa surah ya. Kita baca surah wadduha, habis itu al-insyirah, habis itu atin. Untuk 3 surah itu aja dulu ya. A'udzu billahi minasyaiton. Kalian mengikutinya? Gak usah mic-nya nggak usah dikasih hidup ya. Jadi nggak terlalu ribut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Habis itu surah Al-Insyirah lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Habis itu surat At-Tin lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Ya, jadi walaupun berapa surah, tetapi kita mendapatkan pahala dalam setiap huruf yang kita baca. Ya. Kemudian kita baca doa. Alhamdulillah. Nanti kalian yang mengaminkan ya. Bapak baca doa. Walaupun kalian tidak tahu artinya, aminkan aja ya. Doa untuk menutup kegiatan selama 2 hari ya. Kita baca doa, kalian Bapak baca doanya, kalian mengaminkan ya. Amin amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa hisab. Allahumma wasrika wasni bardik. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wal muslimat wal mu'minin Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam. Sekarang sudah selesai kegiatan hari ini dan sudah kita membaca doanya. Kalau ada salah-salah, Pak Reki minta maaf ya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Kemudian tetap semangat puasanya, tetap semangat ibadah ngajinya, ibadah sholatnya, sholat tarawihnya, jangan putus ya. Di rumah ataupun di sekolah, di masjid, jangan sampai putus ya tarawihnya. Ya, agar kita menjadi anak soleh dan soleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua. Jangan lupa yang laki-lakinya sholat Jumat, oke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau ngobrol-ngobrol dulu sebelum perpisahan silakan kalian ngobrol-ngobrol dulu sama teman-teman kalian. Hai kakak kelas, hai adik kelas, hai Rizkia, hai Arimbi, hai Anin gitu ya. Lihat muka-muka temannya tuh yang lama Anda pernah ketemu tuh. Silakan lihat muka temannya.
Nah, kelas 3 kalau mau tinggal kelas 3. Nah, tuh tunggu lihat teman-temannya tuh kelas 3 itu. Dari Rizkia, ada Nan Balkis, ada Afika, ada Arya, kemudian ada Ani Narimbi. Ada ya. Oke. Pak Reki, saya izin keluar ya, Pak. Ya, siap. Silakan keluar. Takut. Mau keluar silakan ya. Nggak takut. Karena sudah selesai ya. Cinda. Desinda. Oh, cepet habis. Silakan yang mau keluar ya. Yang mau keluar silakan. Ada suaranya? Halo? Masih ada suaranya. Halo? Boleh dimatiin, boleh dimatiin. Wah, lebih baru muncul ya.